Bayangkan sebuah kapal besar yang hilang di tengah lautan, tanpa jejak, tanpa sinyal darurat. Bertahun-tahun kemudian, kapal itu kembali namun tidak ada satupun awak kapal di dalamnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini kutukan laut? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa juga ucapkan sholawat agar kita selalu dalam lindungan Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita dimulai. Langit di atas Samudra Pasifik terlihat begitu indah malam itu. Bintang-bintang bertaburan seperti berlian di permukaan langit yang kelam, dan bulan purnama menggantung rendah di cakrawala, menerangi gelombang lautan yang tenang. Kapal kargo Arcana Blue berlayar tanpa hambatan, menembus lautan luas dengan anggun. Di anjungan, Kapten Darman, seorang pria berusia 50 tahun dengan wajah penuh pengalaman dan garis-garis tegas di dahinya, sedang mengamati peta navigasi bersama navigatornya, Anton. Mereka telah berlayar selama 5 hari tanpa insiden, dan jika cuaca terus bersahabat, mereka akan mencapai pelabuhan tujuan dalam 2 hari ke depan. Kapten, radar mendeteksi sesuatu, tapi saya tidak melihat apapun di depan, kata Anton dengan nada cemas, matanya terpaku pada layar radar. Kapten Darman mengerutkan kening dan melangkah mendekat. Di layar, ada titik besar yang muncul, sesuatu yang ukurannya hampir sebesar kapal mereka sendiri. Tapi saat mereka menoleh keluar jendela, laut terbentang luas, kosong, tanpa ada tanda-tanda kapal lain. Coba periksa lagi, perintah Kapten Darman. Suaranya tenang namun tegas. Anton mengutak-atik peralatan, memeriksa ulang sistem radar, bahkan menghubungi awak lain melalui radio internal. Tetapi hasilnya tetap sama. Mereka mendeteksi objek besar di depan, tetapi mata mereka tidak melihat apa-apa. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang, membawa aroma garam yang semakin tajam. Langit yang tadi begitu jernih perlahan mulai diselimuti awan gelap, dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Suasana di kapal mulai berubah. Ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa menit setelah kejadian aneh di radar, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Sinyal komunikasi kapal tiba-tiba menghilang. Anton mencoba berulang kali menghubungi daratan, tetapi hanya suara statis yang terdengar dari radio. Pelabuhan utama, ini Arcana Blue. Tolong respons. Kami mengalami gangguan sistem. Ulangi, kami mengalami gangguan sistem. Hening. Tidak ada balasan. Anton menggigit bibirnya, mencoba memeriksa apakah ada masalah dengan perangkat komunikasi. Tetapi semua tampak berfungsi normal. Coba pakai sinyal darurat. Kapten Darman menyilangkan tangannya. Matanya tak lepas dari layar. Anton mengaktifkan sinyal darurat, tetapi tetap tidak ada respons. Di dek bawah, para awak mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Bisik-bisik ketakutan mulai terdengar di antara mereka. Kenapa kita tiba-tiba kehilangan komunikasi? Tanya Rian, salah satu teknisi kapal. Gak tahu, bro. Ini aneh banget. Seperti ada yang ganggu sinyal kita. Jawab Miko, seorang awak muda yang sudah bekerja di kapal selama 2 tahun. Langit semakin gelap. Angin mulai berputar, menciptakan suara siulan aneh di antara tiang-tiang kapal. Di kejauhan, sesuatu tampak di cakrawala. Bayangan hitam besar, tapi hanya terlihat sekilas, seperti fata morgana. Dan kemudian, listrik di seluruh kapal mati. Keesokan paginya, Arcana Blue seharusnya sudah tiba di titik koordinat yang bisa dilacak oleh satelit. Namun, tidak ada satupun tanda keberadaannya. Pihak pelabuhan dan tim pencarian mulai panik. Bagaimana mungkin sebuah kapal kargo sebesar itu menghilang begitu saja tanpa jejak? Dalam waktu 24 jam, tim penyelamat dikerahkan. Helikopter patroli terbang menyisir perairan tempat kapal terakhir kali memberikan sinyal.
Kapal penyelamat dikerahkan untuk mencari di sekitar area yang diduga menjadi lokasi hilangnya Arcana Blue. Namun, tidak ada jejak apapun. Tidak ada puing-puing. Tidak ada sisa bahan bakar yang mengambang. Tidak ada lifeboat yang diturunkan. Seolah-olah kapal itu ditelan oleh laut. Beberapa nelayan lokal bersaksi bahwa mereka sempat melihat cahaya aneh di langit malam itu, tepat di atas tempat kapal itu terakhir kali terdeteksi. Beberapa orang mulai berspekulasi tentang fenomena supranatural, sementara yang lain percaya bahwa kapal itu mengalami kecelakaan besar yang belum diketahui penyebabnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kasus ini mulai dilupakan. Arcana Blue pun dicatat sebagai kapal yang hilang tanpa jejak. 5 tahun berlalu sejak malam mengerikan itu. Di sebuah desa nelayan di Filipina, sekelompok nelayan melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Jauh di lautan, terombang-ambing oleh ombak, ada sebuah kapal tua yang perlahan mendekat ke pantai. Kapal itu tampak pudar, berkarat, dan tertutup lumut. Cat di bagian lambung kapal sudah mulai mengelupas, dan namanya hampir tidak bisa terbaca lagi. Namun, ketika salah satu nelayan menatap lebih dekat, dia terkejut bukan main. "Ya Tuhan, itu Arcana Blue!" teriaknya. Dalam hitungan jam, berita ini tersebar luas. Tim penyelidik datang ke lokasi, mencoba mendekati kapal yang kini terapung tanpa arah. Saat mereka menaiki kapal itu, suasana semakin mencekam. Kapal ini benar-benar kosong. Tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan. Namun, yang membuat mereka lebih ketakutan adalah tidak ada satupun tanda kekacauan atau kecelakaan di dalam kapal. Seolah-olah semua awak kapal menghilang begitu saja. Saat tim penyelidik menyisir setiap ruangan di kapal, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di ruang navigasi, ada cangkir kopi yang masih tertata rapi di meja, seolah seseorang baru saja duduk di sana beberapa jam yang lalu. Buku catatan navigasi masih terbuka, dengan tulisan terakhir yang terhenti di tengah kalimat. Di dapur, ada panci berisi sup yang sudah membusuk, seolah-olah awak kapal baru saja memasak, tetapi meninggalkannya begitu saja. Di kamar-kamar kru, tempat tidur masih rapi. Pakaian masih tergantung. Bahkan, beberapa sepatu masih tertata di dekat ranjang, seolah mereka baru saja pergi dan tidak pernah kembali. Namun, ada satu hal yang benar-benar membuat jantung mereka hampir berhenti. Di dinding ruang kapten, ada goresan-goresan tulisan yang tampaknya dibuat dengan kuku. Tulisannya berbunyi, "Mereka sudah datang. Kami tak bisa melawan. Mereka memanggil kami ke laut. Jangan cari kami." Tim penyelidik berusaha tetap tenang meskipun suasana di dalam kapal terasa tidak wajar. Cahaya senter mereka menyorot lorong-lorong sempit yang kini dipenuhi sarang laba-laba dan debu yang begitu tebal, menandakan bahwa tak ada manusia yang menginjakan kaki di sana selama bertahun-tahun. Mereka melangkah menuju ruang kapten. Biasanya, ruangan ini menjadi tempat paling aman dan nyaman di kapal. Namun, begitu pintu dibuka, bau busuk menyeruak ke udara. "Astaga, bau apa ini?" Salah satu penyelidik menutup hidungnya. Cahaya senter menyorot ke berbagai sudut. Ruangan itu tampak berantakan, dengan dokumen berserakan di lantai, beberapa kursi terbalik, dan cangkir kopi yang sudah mengering di meja. Namun, hal paling aneh ada di dinding. Ada bekas goresan panjang, seolah seseorang mencakar permukaannya dengan tangan kosong. Tepat di meja utama, mereka menemukan sebuah buku catatan tebal. Di covernya, tertulis nama Kapten Darman. Dengan hati-hati, seorang penyelidik membuka halaman terakhir. Tulisan di sana terlihat berantakan, seperti ditulis dengan tergesa-gesa. "Kami melihat sesuatu di laut. Itu bukan manusia. Mereka memanggil kami. Kami tak bisa melawan. Jika seseorang menemukan ini, tolong beritahu keluarga kami." Tinta dari tulisan terakhir tampak sedikit luntur, seolah tangan Kapten Darman gemetar saat menulisnya. Suasana semakin mencekam. Jika tak ada perlawanan di kapal ini,
Kemana semua awak kapal pergi? Setelah membaca catatan itu, beberapa penyelidik mulai merasa tidak nyaman. Suasana semakin mencekam, udara di dalam kapal terasa lebih berat. Lalu, tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dek atas. "Hei, kalian dengar itu?" Salah satu penyelidik berbisik. Mereka saling bertatapan. Tak ada seorang pun dari mereka yang berada di atas. Dengan hati-hati, mereka berjalan menuju tangga besi yang mengarah ke dek atas. Langkah demi langkah, suara itu semakin jelas. Seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan mondar-mandir di sana. Saat mereka akhirnya mencapai dek, tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berembus, menciptakan suara siulan menyeramkan di antara tali dan layar kapal yang sudah robek. Lalu, terdengar suara berbisik. Suara itu begitu lirih, seolah berasal dari segala arah. Kata-kata yang diucapkan tidak jelas, tetapi seperti memanggil mereka. "Kembali ke laut." Penyelidik tercekat. Siapa yang berbicara? Namun sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, sesuatu terdengar dari ruang penyimpanan di bawah dek. Suara itu seperti benda berat yang bergeser. Jantung mereka berdegup kencang. Apa yang sedang terjadi di kapal ini? Salah satu anggota tim menemukan ruangan yang berisi panel kontrol kapal. Dengan harapan bisa menemukan jejak terakhir kru kapal, mereka mencoba menghidupkan sistem listrik cadangan. Ajaibnya, sebagian besar sistem kapal masih bekerja. Layar monitor yang berdebu mulai menyala, menampilkan rekaman terakhir yang tersimpan dalam CCTV kapal. Dengan penuh antisipasi, mereka memutar rekaman yang diambil di malam terakhir sebelum kapal menghilang. Pada awalnya, rekaman terlihat normal. Beberapa awak kapal terlihat sedang berbicara di lorong. Ada yang tertawa kecil, ada yang minum kopi. Namun, seiring waktu berjalan, suasana dalam rekaman mulai berubah. Di tengah malam, beberapa awak kapal tampak berkumpul di dek. Mereka berdiri dalam barisan yang rapi, menatap lurus ke laut dengan ekspresi kosong. Mata mereka tak berkedip, tubuh mereka diam, seperti sedang mendengar sesuatu. Salah satu awak tiba-tiba mulai berbisik. Mereka memanggil, "Kita harus pergi. Laut sedang menunggu." Lalu, satu persatu, mereka mulai melompat ke dalam laut. Tanpa suara, tanpa perlawanan. Seolah mereka telah menyerahkan diri pada sesuatu yang tak terlihat. Penyelidik yang menonton rekaman itu merinding. "Apa yang baru saja kita lihat?" bisik salah satu dari mereka. Tak ada yang bisa menjawab. Yang mereka tahu, tidak ada satupun awak kapal yang terlihat kembali setelah melompat ke laut. Namun, bagian paling mengerikan dari rekaman itu belum selesai. Beberapa detik setelah awak kapal terakhir melompat, kamera CCTV yang mengarah ke lautan menangkap sesuatu. Di antara ombak yang bergulung, ada bayangan hitam besar. Bentuknya tidak jelas, tetapi tampak seperti sesuatu yang bergerak di bawah permukaan air. Lalu, dalam satu detik, sepasang mata besar bersinar dari dalam kegelapan. Tiba-tiba, layar CCTV mati. Tim penyelidik terdiam. Apa yang baru saja mereka saksikan bukanlah hal yang normal. "Makhluk apa itu?" seseorang bertanya dengan suara bergetar. Tak ada yang bisa menjawab. Satu hal yang pasti, apapun yang mereka lihat di rekaman itu adalah sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Setelah kejadian ini, para penyelidik membawa seluruh bukti yang mereka temukan ke pihak berwenang. Namun, seperti banyak kasus misterius lainnya, pihak berwenang memutuskan untuk menutup kasus ini dengan alasan kecelakaan laut biasa. Namun, mereka yang telah menyaksikan rekaman CCTV tahu bahwa ini bukan sekadar kecelakaan. Berbagai teori muncul di internet. Ada yang percaya bahwa kapal Arcana Blue mengalami fenomena supranatural dan awak kapalnya terkena kutukan laut. Ada pula yang berpendapat bahwa kapal ini mengalami interaksi dengan sesuatu yang bukan dari dunia kita. Setelah semua bukti dikumpulkan, pihak berwenang memutuskan untuk menutup kasus ini secara resmi. Dalam laporan mereka,
hilangnya awak kapal dinyatakan sebagai kecelakaan laut biasa. Namun, bagi mereka yang telah menyaksikan rekaman CCTV dan membaca catatan Kapten Darman, tidak ada yang biasa dari tragedi ini. Masyarakat maritim mulai mendiskusikan kejadian ini dengan penuh ketakutan. Para pelaut berpengalaman berbisik di kedai-kedai kopi, berbagi kisah tentang kapal-kapal lain yang juga menghilang di perairan yang sama. Ada desas-desus bahwa Arcana Blue bukanlah satu-satunya kapal yang mengalami kejadian serupa. Dulu ada kapal nelayan yang melintas di perairan itu. Mereka bilang mereka melihat sosok hitam besar di bawah air. Lalu tiba-tiba semua sinyal radio mati, ujar seorang nelayan tua yang diwawancarai oleh media lokal. Dan keesokan harinya, kapal itu kembali ke pantai, kosong. Tak ada satupun awaknya. Spekulasi mulai berkembang. Ada yang percaya bahwa kapal ini tersesat dalam dimensi lain. Ada pula yang menyebut bahwa para awak kapal telah dipanggil oleh penjaga lautan. Namun, satu pertanyaan tetap mengganjal. Kenapa hanya kapal Arcana Blue yang kembali? Dan jika awak kapal benar-benar melompat ke laut, kemana perginya jasad mereka? Tidak ada jawaban yang pasti. Hanya misteri yang terus mengambang di lautan. Beberapa bulan setelah ditemukannya Arcana Blue, sebuah tim ilmuwan kelautan mencoba meneliti kapal ini lebih dalam. Mereka ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada kapal ini selama 5 tahun terakhir. Mereka mulai dengan memeriksa struktur kapal, dari bagian lambung hingga sistem navigasi. Anehnya, tidak ada kerusakan besar, tidak ada tanda-tanda tabrakan, tidak ada indikasi bahwa kapal ini tenggelam atau karam di dasar laut selama bertahun-tahun. Tetapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Saat salah satu ilmuwan mencoba mengambil sampel air laut dari permukaan kapal, ia menemukan lapisan lendir hitam yang aneh. Lendir ini memiliki tekstur lengket dan berbau busuk seperti sesuatu yang berasal dari dasar laut terdalam. Ketika diteliti di laboratorium, hasilnya mengejutkan. Lendir ini mengandung unsur biologis yang tidak dikenal, sesuatu yang tidak seharusnya ada di perairan dangkal. Kami belum pernah melihat organisme seperti ini sebelumnya, ujar Dr. Andika, seorang ahli biologi kelautan. Jika ini berasal dari makhluk laut, maka spesies itu masih belum teridentifikasi oleh ilmu pengetahuan modern. Dengan kata lain, lendir ini mungkin berasal dari makhluk misterius yang menghuni kedalaman laut. Tetapi jika benar demikian, apakah makhluk itu juga yang telah mengambil awak kapal? Banyak orang mulai mengaitkan Arcana Blue dengan legenda laut kuno. Beberapa masyarakat pesisir percaya bahwa ada makhluk raksasa yang menghuni perairan terdalam, makhluk yang mampu memanggil manusia untuk masuk ke dalam laut. Di antara kisah-kisah serupa, ada satu legenda yang sangat menyeramkan. Dulu, ada makhluk bernama penjaga laut gelap. Kata seorang dukun laut dari desa terpencil di Filipina. Ia tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi ia bisa memanggil mereka yang memasuki wilayahnya. Jika seseorang mendengar panggilannya, mereka tidak akan bisa menolak. Kisah ini terdengar seperti mitos belaka, tetapi ada banyak kejadian di mana para nelayan menghilang secara misterius setelah melaporkan mendengar bisikan aneh di lautan. Bahkan di kalangan ilmuwan, ada yang percaya bahwa spesies makhluk laut purba masih bisa bersembunyi di kedalaman samudra yang belum terjamah manusia. Dengan lebih dari 80% lautan yang masih belum dieksplorasi, siapa yang bisa memastikan apa yang bersembunyi di bawah sana? Banyak yang mulai bertanya, apakah Arcana Blue benar-benar terkena kutukan? Atau, apakah kapal ini hanya melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat manusia? Setahun setelah insiden Arcana Blue, sebuah ekspedisi penyelaman dilakukan di lokasi terakhir kapal ini menghilang. Dengan menggunakan drone bawah laut yang canggih, mereka menyelami hingga kedalaman ribuan meter. Kamera merekam setiap inci dasar laut yang gelap dan tak tersentuh selama berabad-abad. Awalnya, tidak ada yang aneh, tetapi setelah menyelam lebih dalam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan muncul di layar. Di dasar laut, terlihat sebuah bayangan besar yang bergerak perlahan. Kamera mencoba mendekat,
Tetapi tiba-tiba sesuatu menghantam drone dengan keras. Layar menjadi hitam. Beberapa detik kemudian, drone berhasil dikendalikan kembali, tetapi sesuatu yang mengejutkan terekam di layar. Jejak-jejak kaki besar di dasar laut. Jejak itu tidak mungkin dibuat oleh manusia. Bentuknya terlalu besar, dan lebih mirip cakar daripada telapak kaki biasa. Tim ekspedisi segera menarik drone kembali ke permukaan. Mereka tahu, mereka telah menemukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Dan pertanyaan yang paling mengerikan muncul di benak mereka. Apakah makhluk itu masih ada dan menunggu kapal berikutnya? Setelah semua investigasi, semua misteri, dan semua teori yang muncul, satu hal tetap tidak bisa dijelaskan. Kemana perginya awak kapal Arcana Blue? Jika mereka benar-benar melompat ke laut, kenapa jasad mereka tidak pernah ditemukan? Jika ada sesuatu yang memanggil mereka, apa itu? Dan yang paling menyeramkan, jika memang ada makhluk di kedalaman laut yang bisa memanggil manusia, apakah itu berarti ada kapal-kapal lain yang telah mengalami nasib yang sama, tetapi tidak pernah kembali? Hingga kini, Arcana Blue tetap menjadi salah satu misteri laut terbesar yang pernah terjadi. Beberapa percaya bahwa ini adalah tragedi akibat fenomena alam yang belum kita pahami. Namun, bagi mereka yang percaya pada kutukan dan legenda, mereka yakin bahwa sesuatu masih bersembunyi di kedalaman. Menunggu, mengawasi, dan mungkin, suatu hari nanti, akan ada kapal lain yang mendengar bisikan dari dalam laut. Apakah menurut kalian Arcana Blue benar-benar terkena kutukan? Ataukah ini adalah bukti bahwa ada makhluk laut misterius yang masih belum kita ketahui? Komen di bawah video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita akan membahas lebih banyak misteri yang bikin merinding dan penuh teori konspirasi. Baca sholawat agar kita selalu dalam lindungan Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai jumpa di cerita berikutnya.